itu dari pandangan syariat bagaimana? Terus bagaimana tuh keputusan keluarga tadi itu? Nah, karena tuh ada yang kan polemik berat lah itu. Apalagi Apakah sebagian mereka harus alasannya menunggu? alasan Mereka pasti mereka sudah ingin mentalkin, ingin membimbing dan sebagainya. Dan mereka juga sudah pesimis dia bisa iya Ustaz. Iya. Benar. Dan panjang umurnya ya. Terus bagaimana tuh? Ngobrol dapat ilmu. Keluarga tadi. Ngobrol dapat ilmu. Polemik berat itu. Ngobrol dapat ilmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana nih? Di sini ada Dokter Ade Winata dari sana sesi konsultan ICU. Iya, di sini juga ada Dokter lengkap banget dibuat Farhan. Alhamdulillah. Furaihan, beliau dari Banda Aceh, jauh-jauh sini. Sehat, Alhamdulillah dokter, sehat dok. Barakallahu fiik. Standar, benar-benar Ustaz. Ya dok, kalian kenal kita ya kan. Alhamdulillah jumpanya di studio dok, bukan di IGD. Iya, kan ya sama-sama untung sibuk. tidak jumpa di kamar operasi nih. Kalau jumpa di kamar operasi, udah lain cerita nih. Alhamdulillah. Iya, tengah-tengah sibukan kita ya kan. Ya Dokter Ade, Ustaz ya kan. Ya insyaallah. Baik. Jadi ini hari ini kebetulan ya nih Dokter Ade dari anestesi, beliau anestesi konsultan ICU. Mungkin kita alhamdulillah ini pertemuan pertama nih dok ya. Perdana. Alhamdulillah. Perdana kita nih. Pertama. Iya. Semoga sampai ke surga dok pertemuan kita ini. Amin ya Rabbil alamin. Ya. Jadi kita cerita tentang ICU ya dok ya. ICU mungkin nanti Ustadz bisa dari mungkin dengan fikih ICU dan lain-lain. Ya Ana juga mungkin dari bidang rongga mulutnya bagaimana kan gitu Ustadz. Iya. Ya mungkin Yana awal mula ke Dokter Ade dulu Ustaz. Baik dok. Ya, Dokter Ade, alhamdulillah Dokter Ade sehat selalu dokter ya. Iya. Jadi dok, gini ya, kenapa Ana itu kan atau kawan-kawan lain juga berpikir kenapa mengangkat mengenai ICU. Banyak orang-orang awam mungkin ya dok di masyarakat luar juga gitu ya. Kalau dengar cerita ICU nih, wah udah, sudahlah ini bakal udah cerita akhir ini begitu ya kan. Betul kan Ustaz ya? Ya Dokter Ade kan cerita terbesit di hati kuburan ya. Pintu terakhir sebelum ke moratorium ya. Nah, gitulah dok. Ya kan? Jadi kenapa Ana tanya? Jadi begini Ustaz. Begini dokter. ICU. Jadi ada dokter mengatakan, Bu, Pak atau ke keluarga gitu pasien. Ini mungkin setelah operasi atau mungkin ada kejadian ternyata ini kita butuh ICU kan gitu ya kan, dok. Nah itu kira-kira bagaimana tuh dok? Misalnya ini butuh ICU nih atau gimana gitu dok? Iya. Makasih dok Senada. Iya. Senada ini sahabat dekat nih Ustaz. Alhamdulillah. Udah lama kenal gitu dari sejak kuliah sampai kerja sampai semoga sampai ke surga dok. Insyaallah sampai ke surga. Amin. Jadi kalau cerita ICU itu cerita yang memang kalau masyarakat awam pasti akan memandangnya kalau ICU pasti sudah berat dok. Iya. Standar. Jadi awalnya sebenarnya ceritanya ICU itu dibentuk karena ada pasien-pasien operasi, yang berat sekali, kemudian harus dipantau setelah operasinya kemana. Awalnya nggak tahu kemana nih. Harus pantau kemana, akhirnya butuhlah suatu ruangan khusus yang orang-orangnya juga ahli, alat-alatnya juga lebih spesifik ya, khusus bisa mantau dari ruangannya, dari orang-orangnya, dari perawatnya, dari dokter-dokternya, dibentuklah namanya ICU. Nah untuk sekarang itu dulu sekitar tahun 1940-an dibentuk di luar. Pertama dua tuh oleh Amerika, Mayo Clinic namanya. Masya Allah. Ya, kemudian dibawa ke Indonesia tahun 1970-an, dikembangkan di RSCM UI, kemudian menyebarlah kemana-mana gitu. Kalau dimulai berkembang sekali itu ada bapak kami kalau bilang namanya pengembang ICU modernnya Indonesia itu namanya Dr. Iqbal Mustafa, seluruh anestesi juga konsultan intensive care. Beliau juga orang Aceh, cuma lama tinggal di Jakarta. Aceh. Beliau lama di Aceh Ustaz. Masya Allah. Dia lama di Aceh. Bukan orang Aceh, dia lama di Aceh. Kumpulnya kita di Medan. Di Medan kumpulnya. Nanti kapan-kapan kami kumpul di Aceh. Insya Allah. Anda tunggu. Jadi beliau itu mengembangkan bahkan sampai jadi ketua ahli ICU itu di Asia Pasifik untuk mengembangkan ahli-ahli untuk mengembangkan ilmu ICU. Nah di Indonesia sendiri sekarang sudah banyak ya dok. Sudah banyak. Di tiap rumah sakit
mau tipe A, tipe B, tipe C sampai D diwajibkan sekarang punya ICU. Walaupun dengan alat yang sederhana tapi sudah bisa memantau pasien-pasien yang butuh untuk ICU. Nah, problemnya memang karena dia ruangan yang perlu alat spesifik, orang-orang spesifik, agak mahal memang, Dok. Ya, itu agak mahal ya, Ustaz. Jadi agak mahal memang untuk peralatan yang harus dilengkapinya. Dan yang masuk memang mau nggak mau kita harus selektif, dibatasi gitu ya. Ya, dibatasi. Jadi makanya mungkin harus dibatasi. Tahu kadang keluarga gini kan, loh, kok kami nggak bisa ya masuk gini ya. Ini dia yang perlu kita perlu. Jadi kalau memang kalau di ICU rata-rata pasiennya memang harus diawasin satu, dipantau ketat, pemberian obatnya juga terjadwal dengan baik. Ada perlakuan khusus yang mungkin keluarga kalau melihatnya mungkin kurang enak gitu, Ustaz. Jadi kita harus sering sedot serang nafasnya, kita harus miringkan ke sana kemari, kita harus bersihkan punggung dan lain-lain. Itu kadang-kadang harus kita buka baju seluruhnya. Walaupun ada tirai privasi, mungkin kalau keluarga pasien ada di tempat kurang nyaman. Nah, untuk kita beberapa ICU sudah mengembangkan kalau keluarga boleh masuk di dalam kalau pasiennya akan diberi makan misalnya. Kemudian atau pada saat memang pada kondisi yang harus keluarga mendampingin, misalnya butuh kayak kita harus end of life ini, mungkin saya harus tanya Ustaz nih, kapan waktu sebenarnya kan itu kan end of life juga, sehingga kita bisa juga menjadi jadi patron kita, aturan kita, oh boleh nih mulai masuk nih keluarga, tapi itu pun tetap dibatasi, Ustaz. Nah ini dia masalahnya, karena ada privasi, Ustaz, ada kerahasiaan yang harus bukan kerahasiaan yang tidak boleh disampaikan ke keluarga, tapi lebih baik ke keluarga dekat, yang suami harus atau istri gitu ya. Jadi tidak anak bukan harus orang tua. Jadi jadi kalau datang tuh jadi untuk benar. Kan jadi kalau di Indonesia ini kan berbondong-bondong nih datang nih. Nanti jadi memang kayak kalau jenguk pasien bukan dengan jumlah yang ramai kayak kurang. Memang kita harus sekampung memang dianjurkan memang kita berkunjung ke orang sakit. Memang kalau yang pasien-pasien di ICU ini dibatasi kan gitu, Ustaz, ya kan. Ya, Dok ya. Jadi mungkin yang keluarga terdekat gitu. Iya benar, keluarga terdekat. Nah sekarang ini ICU nggak hanya untuk pasca operasi. Ya itu udah semua. Jadi yang kalau kemarin kita COVID kemarin yang kalau kita bisa melewati dengan baik, alhamdulillah gitu kan. Jadi itu juga makin membuat kita harus membatasin gitu karena tingkat penularan. Nah sekarang pasien-pasien sekarang ini sudah ICU jantung sudah berkembang. Pasien-pasien yang gangguan jantung, kemudian ICU yang mengalami gangguan kepala seperti stroke dan lain-lain itu juga sudah harus masuk ke ICU, gangguan di paru-paru. Jadi organ-organ vital memang yang gangguannya, kegawatannya harus masuk. Jadi berarti gini, Dokter. Berarti bukan hanya pasien-pasien operasi tapi yang memang perlu pengawasan lebih ketat begitu ya, Dok. Dan jadi, memang bukan kadang-kadang memang ada tuh dengar-dengar di luar juga kan, kadang masyarakat gini. Sikit-sikit dokter suruh ICU, sikit-sikit dokter ICU. Memang apakah karena ICU mahal? Kadang itu berkembang itu, Dok. Memang di masyarakat awam. Makanya mungkin perlu kita ini ya, Dok ya, kenapa itu perlu ini masuk ICU karena begini, karena begitu. Itu kan memang ada penjelasannya, Dok ya. Iya, jadi penjelasan awal itu yang memang harus memang trennya sekarang adalah masyarakat umum tuh butuh penjelasan. Ya sekarang kalau dulu mungkin sosial media apalagi dengan sosial media sekarang. Kemudian masyarakat kalau dulu memang pengobatan itu dokter sentris. Artinya senternya itu dokter. Yang memutuskan dokter. Betul. Gak bisa yang lain, dokter lebih tahu. Kalau sekarang tidak bisa lagi, Ustaz. Jadi sekarang ini yang ada adalah keterlibatan keluarga itu harus lebih diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, bagaimana apa yang proses akan dilakukan di ICU, apa aja obat yang akan mungkin dilakukan diberikan di ICU, apa tindakan yang akan diberikan di ICU, prognosanya juga sampai prognosa. Biasanya yang prognosa ini yang agak kita berat. Berat. Karena prognosanya kita sudah secara bidang ilmu kedokteran, ini Ustaz. Kadang-kadang kita bilang ini ada batasan. Kita kadang-kadang obatan harus kita turunkan karena batasan. Ternyata kondisinya membaik.
Nah, kita harus beritahu lagi, oh ini kondisi mulai membaik. Tapi besoknya lagi bisa jadi menurun lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kita di ICU itu yang itu berat ya, Dok. Memang itu kadang-kadang gitu. Loh, kemarin dikatakan baik-baik. Ya, ini besoknya turun, sudah gitu. menurun. Ya mungkin apakah itu mungkin seperti itu, Dok? Karena ada bantuan obat-obatan yang memang ini gitu, jadi ada obat-obatan khusus memang betul. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang ada butuh obat-obatan, ada juga yang kondisi-kondisi khusus memang obat-obatan itu sudah maksimal dosisnya tapi respon tubuh karena penyakit yang dialami tidak merespon lagi dengan baik. Dan ini yang kadang di kita di Indonesia masih menganut untuk withdrawal. Withholding itu artinya kita menunggu sambil menunggu akhir masa hidupnya. Walaupun kita belum mendahului, Ustaz. Ini yang kita kadang-kadang sebagai dokter kita harus secara ilmu keagamaan kita seolah-olah mendahului seperti mendahului apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kita nggak ada niat seperti itu, cuman dari batasan ilmu kita kita seperti Ustaz. Bukan vonis ya. Bukan vonis. Kalau di luar negeri lebih strict lagi, Ustaz. Jadi dia withdrawal. Jadi kalau memang sudah diputuskan tidak ada harapan lagi, semua obat topangan hidup, semua alat topangan hidup dihentikan. Tapi itu tetap ada sign ya, mereka tetap sign, tetap itu tetap. Gitu ya, bahkan kalau luar negeri kan sudah ini ya organ donor itu kan sudah maju. Jadi organnya mau didonorkan apa tidak segala macam gitu. Ya mungkin ini udah ada mengarah nih Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz kita secara syariat ini Ustadz, misalnya yang sudah sampai ke yang akhir tadi gitu ya, dokter Ade tadi, itu kita kira bagaimana Ustadz? Karena memang ada juga mungkin teman-teman kita yang bilang keluarga, oh ya mungkin ada beberapa ahli nih Ustadz yang menangani pasien-pasien ini di ICU. Jadi bukan hanya dokter yang konsultan ICU seperti dokter Ade, juga ada dokter ahlinya, dokter jantungnya kah, atau dokter parunya kan gitu kan Ustadz, atau dokter sarafnya gitu kan Ustadz. Nah jadi dari mereka udah ini sudah begini gitu. Memang ya untuk prognosisnya kurang baik. Nah, sedangkan memang si pasien ini sendiri masih dia dengan bantuan obat-obatan tuh masih ada respon mungkin. Tapi ada juga yang sudah responnya itu hanya istilahnya hanya kayak sebagai bantuan hanya bantuan dari mesin atau obat. Napas seperti mesin. Itu. Tinggal jantungnya aja bernunjuk. Napasnya sudah nggak ada, kesadaran juga sudah hilang. Apakah dokter itu mayoritas pasien yang masuk ke ruangan ICU itu adalah mereka yang sudah tidak bisa diajak berkomunikasi lagi? Tidak, Ustaz. Oh gitu ya. Masih ada yang sadar. Masih ada yang kondisinya dalam kondisi sesak yang harus kita bantu. Karena nanti di dalam Islam kan ada hukum-hukum terkait dengan pasien yang sudah dalam keadaan sakaratul maut dengan pasien yang kondisinya sekedar sakit. Ini dua pasien yang dibedakan di dalam Islam. Kami juga perlu tahu nih. Kami juga perlu tahu. Karena kalau dikatakan setiap orang yang sedang sakit ditalkinkan, ya semua orang harus ditalkinkan berarti. Iya kan? Iya betul Ustaz. Yang ditalkinkan itu, atau sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin secara umum, Ana ingin mengingatkan beberapa adab secara umum dan secara ringkas terkait menjenguk orang sakit dan terkhusus orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita kan tiap hari jenguk orang sakit. Perlu juga sama kita. Ilmunya sama kita juga nih. Karena memang keutamaan menjenguk tiap hari nih itu luar biasa, Dok. Saya sebutkan ini beberapa keutamaan berikut. Yang pertama, orang yang sedang duduk menjenguk orang yang sedang sakit itu dikatakan sedang duduk bersama Allah Jalla wa Ala. Masyaallah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga oleh Al-Imam Muslim. Di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala menegur sebagian hamba yang tidak menjenguk saudaranya yang sakit ketika di hari kiamat dengan mengatakan, kenapa engkau tidak menjenguk aku ketika aku sakit? Maksudnya hambaku. Di sini Allah Jalla wa Ala nisbatkan hambanya yang sedang sakit kepada dirinya. Sehingga di dalam hadis ini Allah Jalla wa Ala memperkarakan sebagian hambanya yang memiliki kemampuan menjenguk saudara yang sedang sakit, tetapi dia tidak menjenguknya. Padahal ketika dia duduk di sisi saudaranya yang sedang sakit tersebut, itu disamakan seperti duduk dengan Allah Jalla wa Ala. Tentunya Maha Suci Allah dari keserupaan dengan makhluk ya.
Kedua dok, orang yang menjenguk orang yang sakit itu akan mendapatkan sholawat dari para malaikat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, sebuah hadis dari Abi Fakhitah. Beliau mengatakan akhadha Aliyun biyadi. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memegang tanganku. Kemudian beliau mengatakan, intaliq bina ilal Hasan na'uduh. Yuk kita pergi menjenguk Hasan. Fawajadna indahu Aba Musa. Dan saat itu kami mendapati Abu Musa berada di tempat tersebut. Faqala Ali alaihi salam, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, a'aidan ji'ta ya Aba Musa am za'ira. Wahai Abu Musa, kedatangan kamu ke tempat kami ini dalam rangka menjenguk orang sakit atau sekedar kunjungan sesama muslim dan saudara, bukan karena ada yang sedang sakit? Tanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, kedua-duanya sahabat Nabi ini. Maka Abu Musa menjawab, la bal aidan, aku datang ke sini untuk menjenguk orang sakit, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mendengar ucapan Abu Musa tersebut, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat indahnya pertemuan orang-orang yang berilmu ya. Tidak jauh dari ayat, hadis, bukan kalau bahasa orang Medan kombur aja isinya. Boleh aja kombur, tapi ada faedahnya ya kan. Nah, paling tidak saling mengingatkan kan antara satu sama yang lainnya tentang akhirat. Ali bin Abi Thalib langsung mengeluarkan hadis yang telah beliau dengar dari Nabi SAW kepada Abu Musa yang datang untuk menjenguk putra beliau yang sedang sakit. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ucap Ali, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan. Tidaklah seorang muslim pergi menjenguk saudara muslimnya di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kecuali akan ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan untuknya kepada Allah sampai sore hari. Walaupun dia jenguknya mungkin cuma 15 menit, 10 menit, 5 menit, atau bahkan mungkin 2 menit. Dia niatkan karena Allah, maka para malaikat akan berselawat kepadanya semenjak dia menjenguknya hingga sore hari. Walaupun dia duduk di situ tidak sampai ke sore hari. Lihat keutamaan yang luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan Allah Jalla wa Ala menyediakan keutamaan dan hidangan khusus untuk orang yang menjenguk saudara yang sakit di dalam syurga. Bayangkan kalau dia menjenguk di pagi hari, maka para malaikat akan berselawat untuknya sampai sore hari. Dan kalau dia menjenguk saudara yang sedang sakit di sore hari, maka para malaikat sebanyak 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai waktu pagi. Luar biasa dok. Utama jadi dokter juga luar biasa dok. Sambil visitnya kan, berniat jenguk orang sakit. Berarti keynote-nya tadi, anak dengar Ustaz, keynote-nya berarti karena Allah ya Ustaz. Karena Allah. Karena Allah ya Ustaz. Jadi kita memasangkan niat kita sebelum kita visit ataupun kita menjenguk tadi, memang karena Allah. Itu kita berharap pahala juga atau bagaimana Ustaz? Ya, mengharapkan pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu sebuah tugas yang harus ia tunaikan. Di sisi lain itu bernilai ibadah. Makanya ada ucapan dari sebagian ulama salaf, adatu ahlil ibadah wa ibadatu ahlil ghaflah ada. Terkadang suatu rutinitas atau kegiatan biasa itu bisa bernilai ibadah tatkala yang melakukannya adalah orang yang paham fikih ibadah. Tetapi sebaliknya, suatu rutinitas yang bernilai ibadah terkadang menjadi tidak bernilai ibadah karena yang melakukannya adalah orang yang lalai, maksudnya lupa menghadirkan niatnya karena Allah. Terkadang nih sebagian kawan-kawan dari dokter kalau teleponan, gimana dok kabar? Iya nih dok, ini Ustaz kami ini udah jarang banget nih dari majelis ilmu, terlalu dengan dunia. Sebenarnya tidak, justru di rumah sakit itu terbuka lebar pintu-pintu surga untuk tenaga medis. Salah satunya ini dok, di saat dia visit pasien dia niatkan menjenguk orang sakit. Dan insya Allah saya kira semua dokter mampu setiap kali menjenguk pasien mengucapkan Assalamualaikum la ilaha illallah. Karena talqin itu kata para ulama nggak mesti kita bisikkan di telinganya. La ilaha illallah.
Ya. Kita Bahkan ucapkan terkadang sebagian ulama mengatakan terkadang kita tidak boleh mentalkinkan langsung ke telinganya karena khawatirnya nanti dia akan pesimis dari kehidupan dan kesembuhan. Itu. Maka ada ulama hadis dahulu, mereka mentalkinkan la ilaha illallah kepada saudara mereka yang sedang sakit, itu Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ar-Razi, dan beberapa ulama hadis di saat itu guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Suatu ketika mereka menjenguk salah satu dari ulama hadis saat itu yang sedang sakit berat. Mereka ingin mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya, segan. Karena keilmuannya, kesolehannya, keimamahannya. Maka mereka melakukan mudzakarah hadis yang menyebutkan keutamaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Mereka saling mengulang hadis tersebut. Abu Zur'ah menyatakan, saya punya hadis Abu Hurairah yang bunyinya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya ketika meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Saya mendapatkan hadis ini dari guru saya ini, dari gurunya ini, dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya juga mengatakan, saya juga memiliki hadis itu dari guru saya, dari fulan, dari Allan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika semua mereka menyebutkan hadis yang telah mereka dapatkan dari guru-guru mereka tersebut, imam yang sedang sakit ini pun ikut nimbrung mengatakan, saya juga memiliki hadis ini dari guru saya, menyampaikan kepada saya dari gurunya, si fulan dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Seketika itu imam ini pun meninggal dunia. Artinya cara mentalkin itu nggak mesti mengatakan, akhi, Obi, Abi, Umi, ucapkan la ilaha illallah, Abi udah sekarat ini. Ini justru menghardik dia. Nah, bisa dengan kita berzikir di situ la ilaha illallah. Nah, bisa juga dengan membisikkan ke telinganya kalau memang kondisi pasien sudah kritis sekali, dok, ya. Nggak mungkin bisa diajak, nggak bisa diajak berkomunikasi lagi, harus dibisikkan ke dalam telinganya, itu mungkin. Tapi kalau tanpa membisikkan secara tegang di dalam suasana yang tegang ke dalam telinganya, maka lebih baik dengan cara yang santai. Nah, jadi kalau pasien-pasien ICU memang rata-rata kalau air hidup memang fungsi telinga yang terakhir masih itu ya. Jadi mungkin Ustaz, ini yang mungkin yang kita beliau kan rata-rata pasien itu kan mungkin tidak bisa lagi mengucapkan. Saat ini bagaimana Ustaz? Masya Allah. Dia kan terpasang alat dari mulut, pasang itu. Kita talkin, mungkin kita nggak tahu apakah yang kita talkin. Kita tahu fungsi telinganya masih berfungsi. Itu kan fungsi untuk dia mengucapkan, dia mungkin tidak ada lagi, Ustaz. Itu bagaimana? Ya. Itu bagaimana? Apa Ustaz? Jadi gini juga kan kalau pernah dengar suatu hadis bahwa kan Allah tuh maha pencipta ya Ustaz ya. Jadi saat kita mengucapkan la ilaha illallah pun tanpa kita harus bersuara dan lain-lain, lidah kita tuh bergerak Ustaz di dalam Ustaz. Nah, memang pada pasien-pasien yang kritis kadang-kadang ya, apalagi ada masalah dengan untuk motorik daripada menggerakkan lidah itu, kadang udah nggak bisa lagi Ustaz. Jadi untuk menggerakkan lidah pun la ilaha illallah untuk di dalam saja pun udah susah Ustaz. Nah, tapi untuk dia untuk telinganya mendengar dan dia untuk refleks dia mungkin itu masih ada kan, Dokter Ade? Misalnya matanya mungkin masih berefleks atau gimana? Rata-rata pasien yang akan akhir itu jarang. Jadi akhir itu yang indera yang paling terakhir itu ada telinga. Ada telinga. Hanya telinga. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kan itu bisa bergerakkan itu yang mungkin kita itu bagaimana itu. Jadi talkinnya mungkin ya kita tahu akan membisikkan di telinga. Cuman kan apakah kita meyakinkan yang sakit ini sudah bisa melakukan apa yang kita talkinkan. Kemudian ada lagi pertanyaan nih, mungkin nyambung lagi nih. Kan kadang-kadang yang kita kunjungin bukan hanya saudara kita yang muslim. Apakah ini kan berkaitan dengan pahala tadi nih? Kan kata-kata tadi hadisnya kan mengunjungi saudara kita yang muslim yang sakit. Bagaimana dengan yang dari masyarakat kita yang beda agama ya? Masya Allah. Baik, yang pertama dok, kita fokus, kita jawab yang pertanyaan yang pertama dulu ya, terkait sebagian pasien sudah tidak ada respon dari anggota tubuhnya kecuali telinga dok ya. Itu yang terakhir kali tersisa darinya. Maka jawabannya Allah Jalla wa'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum.
bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ketika Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ucapan terakhirnya ketika berpisah dengan dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nabi kan juga tahu dari umat beliau ada yang bisu. Iya. Iya kan? Ya. Ada yang sakit sudah tidak mampu mengucapkannya lagi. Tetapi mereka akan tetap mendapatkan keutamaan ini apabila mereka mengucapkannya, sekalipun mungkin dengan mulut mereka sudah tidak mampu menggerakkannya lagi. Karena kalau seorang hamba itu jujur mendapatkan keutamaan suatu amalan, maka Allah akan bantu dia. Bahkan dia tidak melakukannya saja karena mungkin uzur, karena sudah tidak mampu melakukannya lagi, tetapi masih ada respon. Niat dia untuk mengucapkannya sangat kuat. Allah akan memberikan pahala yang untuknya. Maka ada hadis dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Nabi mengatakan, "Man sa'alallah ajra syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang meminta keutamaan mati syahid di medan jihad kepada Allah dengan kejujuran dari hatinya, maka Allah akan golongkan dia ke dalam golongan syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena kejujuran dia dalam mengharapkan pahala itu. Demikian juga seandainya ketika ditalkinkan kalimat la ilaha illallah ke telinganya, dia mendengarnya dan dia berusaha mengucapkannya, di hati dia mengucapkannya, tetapi mulut sudah tidak mampu dia gerakkan lagi, maka insya Allah keutamaannya akan dia dapatkan, dok. Fattaqullah mastata'tum. Yang jelas Allah mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka yang berbuat baik. Nah, di sini keutamaan para tenaga medis, dok. Seandainya ada satu orang saja meninggal dengan husnul khotimah, sebabnya adalah seorang tenaga medis, dokter, perawat atau lainnya, dia akan mendapatkan pahala jariah, ya kan? Dan kaedahnya al-jaza' min jinsil amal. Ini akidah kita umat Islam. Balasan Allah itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Apabila ada orang yang meninggal husnul khotimah dan sebabnya, maka Allah juga akan menciptakan orang-orang yang akan menjadi sebab kita mati husnul khotimah nantinya. Masya Allah. Nah, terkait apabila yang sakit itu adalah tetangga kita, teman kerja kita yang bukan Muslim, di dalam Islam kita juga dianjurkan menjenguknya. Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, katakan la ilaha illallah agar engkau selamat dunia akhirat. Dia pun menoleh ke ayahnya yang masih Yahudi. Karena orang Yahudi di masa itu mengetahui keutamaan Islam dan kebenarannya, maka ayahnya mengatakan kepada anaknya ini, ati' Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Nabi kita SAW. Karena Qasim kan salah satu dari putra Nabi kita SAW yang wafat di masa beliau masih hidup. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah dan seketika itu dia meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Allah. Maka dianjurkan, dok. Tetangga kita sakit, dia Yahudi, dia Nasrani, ya dia Buddha atau yang lainnya, dia sakit. Sebagai tetangga kita jenguk dia, ya, sebagai hak tetangga kita, dan dengan niat utama kita mudah-mudahan dengan kita menjenguknya dia mau mengikuti Islam dan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Subhanallah, kalau seorang bertobat kepada Allah atau kembali kepada Allah dan kita sebabnya, pahala yang luar biasa, dok. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala menyeru dan pahala orang-orang yang melakukannya karena dia yang telah menyuruh mereka dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Jadi sebenarnya rumah sakit juga menjadi pintu surga, dok, buat para dokter, para perawat, ya. Namun syaratnya itu tadi, dok, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Lillahi ta'ala. Masya Ya, Allah. berarti harus di pintu masuk harusnya ada. Ya. Jangan lupa berniat untuk Allah. Nah, Itu. ya. Di mana dulu? Masya Allah, kan ketika berangkat Iya. dari rumah dok, Iya. visit pasien dengan Iya. niat Mungkin sekalian dari menjenguk rumah mereka. udah bisa kita ya. Iya. Ya, Iya, iya, Dok. Ustaz. Iya. Dari rumah kalau misalnya seperti kami lah tenaga medis Nah. Ustaz. Dari rumah kami mau berangkat, mau ke rumah sakit, mau operasi kah kayak anak, atau Nah. mungkin dokter Ade menjenguk ke ICU-nya atau yang lain lah kami. Itu kami dari rumah kita berniat. Nah. Nih, saya anak lakukan ini untuk lillahi ta'ala gitu. Tentunya niat bukan sesuatu yang diucapkan ya, Ya, karena ya, ya, Ustaz. niat itu Tidak. sesuatu yang hadir di hati Hati kita. akan apa yang akan kita lakukan. Ya. Nah dok, makanya ada ayat di dalam surat An-Nisa bunyinya, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah perjalanannya dia meninggal dunia sebelum sampai ke tempat hijrah, maka pahala hijrahnya telah tertulis di sisi Allah. Demikian juga apabila seorang dokter, seorang tenaga medis lainnya keluar dari rumahnya dengan niat ingin memvisit pasien-pasiennya sebagai kewajiban yang harus dia tunaikan juga karena Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan sebab visit dia ada yang meninggal dalam keadaan sudah mengucapkan husnul khotimah, la ilaha illallah. Bukan berharap mereka meninggal, maksudnya berharap mereka meninggal yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dia sebabnya, atau untuk memotivasi mereka seandainya dia belum sampai ke rumah sakit karena wafat atau karena tiba-tiba ada keperluan lain dia harus menunda perjalanannya ke rumah sakit, maka pahalanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang bisa masuk surga dok bukan cuma ustadz, Ya, santri dan penghafal Al-Quran dok. Ya, Ustaz. Surga Allah itu untuk Luas, semua semua. muslim dan muslimah. Ya. Nah, Ya, berarti makanya banyak ya yang mau pengen ya, di anak-anaknya mungkin jadi hospital tenaga pintu-pintu surga luar biasa. Bayangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan ada seorang, mohon maaf, baghyun. Ini bahasa hadis memang sudah seperti ini. Ya. Baghyun itu, mohon maaf, pelacur. Ya. Bukan sekadar pernah berzina. Dia memang wanita pelacur. Allah maafkan dia. Ya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, sebabnya hanya satu. Dia melihat seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Fanaza'at muhaha. Seketika itu dia membuka sepatunya. Kemudian mengambil air dari dalam suatu sumur. Kemudian meminumkannya kepada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan tersebut. Ya. Maka Nabi mengatakan fasyakarallahu laha. Allah mensyukuri perbuatannya ini. Wa ghafara laha. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Kata para ulama, apabila menyelamatkan seekor anjing dari kematian, Allah balas dengan surga tatkala niatnya ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sedang berusaha dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka untuk menyelamatkan manusia dan khusus kaum muslimin dan lebih khusus lagi orang-orang yang saleh dengan ilmu yang Allah Jalla wa'ala berikan dan tentunya dengan izinnya. Tentunya pahalanya luar biasa dok. Makanya bahkan kan ada hadis yang berbunyi seorang keluar membantu menemani kawannya untuk suatu kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Ini kan luar biasa dok. Mungkin seorang dokter karena jadwal visitnya yang begitu padat, ya, kurang mungkin tidak sesering yang lain hadir majelis ilmu, ya kan, tidak sesering yang lain membaca Al-Quran, menjalankan ibadah puasa atau sebagian ibadah yang lainnya, tetapi dia bisa mendapatkan pahala dari pintu-pintu ini yang mungkin tidak didapatkan oleh seorang ustadz dan ustadzah. Nah, barakallahu fiik. Ya, tapi kunci lagi itu Ustaz ya. Ikhlas karena Allah. Ikhlas Nah. karena Allah. Nah, barakallahu fiik. Mungkin balik tadi Dr. Ade. Tadi ini apa? Yang tadi yang mungkin di luar negeri tadi ya. Nah, Anda pernah mendengar ada beberapa aturan-aturan mungkin ya, Dok. Apa namanya? Bahwa karena ini sudah diputuskan pasien sudah sangat kritis gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku ini gitu kan. Bila memang keluarga sudah oke, ya mungkin obat-obatan yang diberikan tuh bisa dikurangin dosisnya. Jadi secara perlahan ini kan, Dok. Itu bagaimana tuh, Dok? Ada tuh pernah Jadi, ada begitu dapat informasi itu. Itu bagaimana, Dok? Itu yang jadi saya bilang. Jadi polemik atau gimana tuh, Dok? Iya, jadi itu jadi perbincangan lama. Jadi ethical issue di ICU salah satunya adalah end of life. End of life itu artinya End of life, ya. akhir hidup.
Jadi kalau kita sudah tahu bahwa prognosanya akan tidak baik, baik, nah itu di kita pembahasannya kita belum menganut pemutusan langsung, Nah, tapi dosis obat-obatan akan kita kurangin. nah, Artinya kita mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggal dunia gitu. Jadi setelah kita beritahu keluarga, baru kemudian kita infokan bahwa tidak dengan satu dokter biasanya, Dok. Tidak satu dokter, jadi ada 3 dokter yang harus syaratnya itu, Dok. syaratnya 3 dokter. Jadi 3 dokter, biasanya dokter ICU kayak saya, kemudian dokter ahli neurologi, dan satu lagi dokter yang menang jawabin biasanya. DPJP ya. Nah, yang menang jawabin pasien tersebut untuk menilai ulang apakah masih ada kehidupan, terutama di brain, di otak. Di brain. Nah, itu. jadi Itu kan ada kita beberapa seperti apa? step pemeriksaan Ya. dulu. Jadi yang terakhir tuh sampai akhirnya tidak ada lagi refleksnya, tidak ada refleks batuk, tidak ada refleks kornea, tidak ada refleks lagi pupilnya, tidak ada refleks lagi dari telinganya, tidak ada refleks dari ini. Ya sudah, kita putuskan bahwa ini sudah brain dead atau sudah tidak ada lagi fungsi brain, hanya tinggal jantung saja yang berdenyut secara otomatis. Ya. Ya itu berarti kita bisa bilang bahwa ini. Itu yang kita lihat di monitor, dia masih ada denyut jantung, itu karena bantuan dari Ya. ventilator ya, mesin itu ya. Dari Dok, ya. obat-obatan biasanya. Kalau Obat-obatan dan jantung, itu ya, Dok, kalau ya. nafas biasanya dari mesin. Atau sekarang lagi yang lebih modern lagi sudah dibuktikan dengan pemeriksaan EEG. Kalau EEG-nya sudah tidak lagi tidak ada lagi denyutan ataupun gelombang yang sesuai untuk otak yang sudah masih hidup, ya berarti sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita tahu kalau brain atau otak itu sudah kalau sudah fungsinya tidak berfungsi lagi dengan baik, maka tidak bisa lagi di recharge. Beda dengan jantung. Ya. Kalau jantung tuh, otot jantung itu istimewa. Ya. Sangat istimewa, kan dibilang jantung itu istimewa. Kalau otot jantung disentuh begini, dia akan bergerak, respon. Miokardium jantung tuh hebat sekali. Jadi kalau jantung tuh dipompa, kalau pernah lihat operasi jantung terbuka gitu, misalnya jantungnya setelah di listrik nggak bisa langsung digenggam sama dokter jantung, biasanya diperas gitu, supaya dia berdenyut, supaya dia karena gitu ya. Jadi pantesan gitu. Jadi jantung tuh punya istimewa. Kalau saraf memang agak lain. Jadi saraf tuh kalau beberapa sudah rusak tidak akan bisa kembali lagi. Makanya salah satu kepastian untuk tidak lagi bisa itu adalah di pemeriksaan EEG namanya, brain. Brain. Nah, ini yang mungkin jadi tadi saya bilang polemiknya adalah bagaimana kita menerangkan ke keluarga, Ustaz. Jadi salah satu sisi kita seolah-olah kita mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa ini akan, tapi kita tahu bahwa kalau ini dilepas semua, ini saya baru alamin, bercerita sedikit. Pasiennya dengan trauma leher, terus tidak ada lagi respon nafas tidak ada baik, kemudian kita putuskan akhirnya untuk sudah branded, keluarga akhirnya juga setuju dan akhirnya memutuskan apakah ini tindakan yang sekarang tindakan kalau istilah kedokteran sebab orang lain mati gitu ya, kalau dalam bahasa agama. Euthanasia. Istilah dari luar itu euthanasia. Ustaz. Jadi dari pandang kita gimana, Ustaz? Masya Allah. Terus ada lagi yang case yang lain adalah ini jadi curhat nih, jadi nanya-nanya nih, jadi curhat nih, jadi Labas, Dok. Jarang-jarang kita jumpa, Dok. Coba sebentar lagi waktu zuhur nih. Iya. Baik. Iya. Ini 20 menit. kita sudah terangkan keluarga nih. Kita ada change sedikit nih, 5% gitu untuk kehidupan. Keluarga bilang enggak usah lagi. Kami akan bawa pulang. Sementara kita tahu kalau ini dilepas mesin nafasnya, mesin bantu obat-obatan jantungnya, dia akan meninggal. Dunia. Tapi sebenarnya masih ada change gitu. Masih ada change, walaupun kecil. Masih ada mungkin harap biasanya gitu ya. Biasanya kesulitan ya ini apa ya Ustaz, dengan kondisi masyarakat kita kesulitan biaya ataupun keluarga yang lain. Kan biaya itu bukan hanya biaya obat-obatan, Ustaz, tapi biaya hidup di luar.
keluarga-keluarga menunggu di Betul, luar, keluarga betul. di rumah yang tidak, karena dia topang tidak bisa lagi membantu, tidak lagi karena mereka harus kerja, tidak bisa menunggu lagi, dan mereka bilang sudahlah, orang tua kami ini sudah kami bawa pulang saja. Dan itu baru beberapa hari yang saya alami. Saya bilang gak habis ini, kalau saya cabut Pak, ini akan meninggal dunia. Betul, memang akhirnya dini hari orang tuanya akhirnya meninggal dunia. Dia beritahu ke kita. Itu juga tuh. Itu yang dilema kadang-kadang kita, Ustaz. Dilema para tenaga medis seperti dokter Adi ini itu bagaimana tuh? Ya, terutama saya front terakhir kalau sebelum ke belakang ya, saya front terakhir memang. Betul, Jadi betul. Dan tapi saya nggak mau jadi front terakhir ke belakang, saya mau pintu depan. Saya harapan saya semua pasien sih hidup kembali, hidup baik. Hidup dengan baik. Nah, itu Ustaz. Afwan, Ustaz. Jadi dan satu lagi tadi dari keluarga tadi, ya kan tadi itu ada ada yang gitu. Itu tadi kan ada memang beberapa dari pandang kita gimana? Itu dari pandangan syariat bagaimana? Terus bagaimana tuh keputusan keluarga tadi itu? Nah, karena tuh ada yang kan polemik berat lah itu. Apalagi sebagian mereka alasannya alasan mereka pasti mereka sudah ingin mentalkin, ingin membimbing dan sebagainya. Dan mereka juga sudah pesimis dia bisa iya Ustaz. Iya. Benar. Dan panjang umurnya ya. Memang menunggu, itu ditunggu, memang udah sampai ya sudah, dia udah nggak respon lagi sama obat-obatan, udah nggak respon. Misalnya nih keluarga tadi masih mampu nih untuk menunggu kan dan lain-lain. Nah, apakah tuh ditunggu walaupun sudah tidak ada lagi MBO lah istilahnya, mati batang otak tadi sudah branded tadi, tapi masih ada respon dari dari alat-alat tadi dengan dosisnya tadi, dosis A, dosis C lah kita bilang, dosis C. Nah kalau turunkan dosis A, jadi dia akan masih bakal wafat gitu. Nah, apakah dengan tetap di dosis di C itu menunggu sampai dengan memang si pasien udah nggak respon lagi atau bagaimana? Dan itu bagaimana? Masya Allah. Syariat? Tentunya arahan dalam hal ini kepada kedua pihak nih. Arahan kepada pihak medis yang menangani hal tersebut. Yang kedua arahan kepada keluarga pasien yang terkadang mereka menuntut untuk dibawa pulang, atau bahkan sebagian mereka sebaliknya menuntut untuk tetap dipertahankan di saat pihak medis mengatakan sudah saatnya itu juga untuk dilepas. Betul, kan? Itu juga ada. Untuk dilepaskan alat-alat medis tersebut. Nah, terkait arahan kepada pihak medis, tentunya Allah Jalla wa'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa dengan sesuatu yang kalian tidak mampu melakukannya. Nah, dalam hal ini pihak medis hanya bisa berusaha dengan izin dan keridhaan dari pihak keluarga pasien. Kalau mereka sudah memaksa agar keluarga mereka dibawa pulang dan dikeluarkan, ya pihak medis sudah di luar kemampuan mereka kan. Dan tidak dikatakan mereka sebab kematiannya apabila setelah itu pasien tersebut meninggal dunia. Karena itu juga masih 50-50 secara akidah kita, walaupun secara hitungan medis kalau ini dilepaskan pasti mati. Itu kan sekedar prediksi kita. Tapi betapa banyak orang yang sedang diprediksi akan mati, justru yang memprediksi yang duluan meninggal. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tiada satu jiwa yang mengetahui kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, dan apa yang akan terjadi esok harinya. Nah, maka pihak medis mereka melakukan semaksimal mungkin yang berada di dalam kewenangan dan kemampuan mereka. Kalau terjadi sesuatu dikarenakan pihak pasien sudah mengambil suatu tindakan yang membuat pihak medis tidak mampu dan tidak bisa menghentikan tindakan mereka tersebut, maka saya kira pihak medis dalam hal ini tidak berdosa. Karena toh itu kan bukan milik mereka, ya kan? Dan bukan di dalam kekuasaan mereka. Untuk pihak keluarga dalam hal ini, yang pertama hendaknya mereka bermusyawarah dengan ahlinya dalam hal ini. Ahlinya dalam hal ini adalah pihak medis. Dan hendaknya mereka menerima nasihat dan arahannya, karena Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara itu serahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Yogyanya masyarakat kita menerima arahan-arahan pihak dokter dalam hal ini karena mereka lah ahlinya. Cuma kan masalahnya terkadang
Ya. di lapangan, mungkin karena ada orang-orang yang Ya. ikut berbicara dalam hal ini dan mereka bukan ahlinya, atau dengan bahasa yang lebih, mohon maaf, lebih kasar lagi, ngembosin, ya kan? Atau juga mungkin pernah mereka mengalami suatu kejadian yang membuat mereka kok gimana gitu terhadap dunia medis gitu kan. Walaupun kejadian tersebut ya masih perlu dikaji siapa benar dan siapa salahnya kan. Tapi itu kan dinamika di lapangan. Ini yang pertama, hendaknya mereka menyerahkan hal ini kepada ahlinya dan bermusyawarah. Nah, apabila pasien tersebut diprediksi dan divonis oleh pihak medis bahwa kehidupan yang gak akan lama lagi, sedangkan kalau mereka biarkan di ruangan ICU tidak ada yang membimbingnya, mengingatkan dia untuk berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, saya kira gak ada salahnya mereka mengeluarkannya, karena tindakan tersebut bukan sebagai upaya untuk menyegerakan kematiannya, karena belum tentu dia mati setelah itu kan. Karena bisa jadi dengan dia diruqyah dia bisa sehat, karena Al-Quran juga merupakan obat. Betapa banyak orang-orang yang pihak medis sudah angkat tangan, rupanya dia bisa lebih baik setelah dibacakan Al-Quran kepadanya. Saya pernah diceritakan oleh seorang dokter spesialis saraf, bedah saraf di Aceh. Ada pasien-pasien secara ilmu kami, Ustadz, sarafnya nggak mungkin hidup lagi. Tapi setelah kami sering mengingatkan dia untuk baca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran kepadanya, zikir, kami melihat sel-sel tersebut bisa hidup kembali katanya. Atau saraf tersebut bisa hidup kembali. Ini menunjukkan benarnya mukjizat Al-Quran. Bahwa Al-Quran membawa kehidupan untuk hati dan merupakan obat rohani dan obat jasmani. Tapi kalau memang pihak medis mengatakan insya Allah ya jauh lebih baik keadaannya apabila dia tidak dikeluarkan, kemungkinan membaik atau terselamatkan besar, maka pihak keluarga secara nilai-nilai agama tidak boleh mereka memaksa untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berusaha kan, berikhtiar, tadau, berobatlah kalian, dan sebagai bentuk usaha menyelamatkan saudara mereka sendiri dari kematian. Demikian, dok. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Nah, ini karena ada pertanyaan di Ariana, dok. Terus untuk dokter Andi. Untuk pasien yang sudah di ruangan ICU, dok. Dan mereka tentunya yang masih punya akal ya. Punya akal dan bahasa agama. Kalau bahasa medisnya mungkin apa tepatnya, dok? Karena kan ibadah sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak gugur dari seorang muslim dan muslimah selama dia masih punya akal. Kecuali dia haid atau nifas. Makanya kalau ada laki-laki yang gak sholat, kita berbaik sangka aja. Mungkin mereka sedang haid atau nifas. Karena dalam Islam cuma satu golongan yang boleh gak sholat, yaitu yang haid atau nifas. Selama mereka masih punya akal, tetap wajib sholat. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, maka dengan berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Nah, itu dia. Kalau gak mampu dengan cara seperti itu, maka dia sholat dengan cara yang dia mampu, walaupun hanya dengan isyarat. Gak mampu berwudu, maka bertayamum. Gak mampu bertayamum, contohnya dia pasien di ruangan ICU, gak mungkin ada debu di sana, dok kan? Kan gak mungkin juga dimasukkan batu bata ke ruangan ICU, dok. Maka dia sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Itu dinamakan oleh fuqaha dengan sholat faqidut tahurin, sholat orang yang tidak berwudu dan tidak bertayamum karena di luar kemampuannya. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa para sahabat Nabi dalam suatu safar pernah sholat tanpa wudu karena nggak ada air saat itu, dan tanpa tayamum karena belum turun ayatnya tayamum. Di saat mereka, sedangkan waktu sholat sudah masuk dan sudah hampir habis waktunya, dan mereka sedang mencari kalung ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang hilang. Maka sebagian mereka sholat tanpa wudu karena nggak ada air, dan kalau mereka mencarinya akan melakukan sholat di luar waktunya, dan tanpa tayamum karena ayat tayamum belum turun saat itu. Setelah itu barulah turun ayat tayamum. Nah, syahidnya adalah Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Nah, karena itu di luar kemampuan mereka. Demikian juga pasien yang ada di ruangan ICU. Nah, pertanyaannya, dok, rata-rata pasien yang di ruangan ICU itu masih mungkin untuk diajak sholat, dok, dengan bahasa agama tadi masih ada akal ya. Artinya masih
bisa diajak berkomunikasi walaupun dia tidak mampu membalas komunikasi kita. Ya. Kalau pasien yang masih sadar, artinya masih bisa kontak, walaupun walaupun kontaknya mungkin belum baik atau tidak baik, harusnya bisa, Ustaz. Harusnya bisa. Cuman memang kalaupun untuk ambil wuduk atau tayamum mungkin tidak ada, Ustaz. Tapi kita bisa membantu. Tapi rata-rata kan begini, Ustaz. Rata-rata itu kan perawatnya jarang yang paham ini. Kita yang dalam itu kurang paham. Beberapa belum paham. Ya, pemahaman soal pasien harus beribadah, sholat. Kalau saya biasanya kalau visit kalau yang kita ingatkan ya. bisa gitu. Kita ingatkan ya. Pak udah sholat belum? Ini udah zuhur nih. Ini barusan zuhur nih. Ini barusan. Itu dengan kita mengingatkan aja itu kita dapat udah pahala. dapat Kalau pahala. yang masih sadar walaupun saya dia biasanya nggak mengerjakan ya. Walaupun Ustaz. Tapi kalau yang sudah tidak sadar mungkin kita tidak lagi mengingatkan, Ustaz. Itu yang Karena kadang-kadang sebagian pasien begini, Dok. Gimana gua mau sholat nih? iya, Ustaz. Ada kateter ini di Iya, tempat ini. paham itu ya, Padahal Ustaz. kata para ulama, Oh iya, Ustaz. sekalipun 24 jam kotoran berada di tubuhnya, Iya. dia tetap wajib sholat. Kalau dia memang tidak mampu membersihkan. Makanya kan di medan tempur sekalipun Allah katakan Iya. fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian dalam kondisi darurat, kondisi menakutkan, tetaplah sholat tepat pada waktunya sekalipun kalian sambil lari atau menunggangi tunggangan. Kapan mau wudhunya? Orang menghadap ke kiblat aja nggak sempat. Harus sambil lari, harus sambil menunggangi tunggangan. Di masa itu tentunya onta, kuda dan sebagainya ya. Kan nggak memungkinkan dia untuk menghadap ke kiblat, apalagi untuk wudhu dan tayamum, keburu ketembak dia kan sama musuh. Sebagian pasien atau keluarga pasien menganggap lah ini kan ada kateter di tubuhnya, kotorannya juga selalu keluar. Ada pakai Ini datang syubhat pakai atau fatwa yang keliru dari Iya, sebagian pihak. Iya. Nanti aja diqadha kalau dia udah sehat. Nah itu dia. Ustaz. Kalau sehat lagi. Kalau setelah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Siapa yang menanggung dosanya? Sedangkan dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, homo, bahkan lebih besar daripada dosa naudzubillah menzinai ibu kandung. Nah, syaitan sangat berambisi dan sangat berjuang di detik-detik terakhir. Makanya ada perintah khusus dari Allah kepada Nabi kita. Wa qul a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bacakan olehmu doa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan hadir di saat nyawaku dicabut. Maka setelah ayat ini turun Nabi berdoa, wa a'udzubika an yatakhabbatani ya syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan mempermainkan aku di saat kematian. Ana mendapatkan, Dok, beberapa pasien, Masya Allah, ketika mereka sehat, rajin ngaji, ahli ibadah. Di saat mereka sedang sakit berat, sulit diingatkan sholat. Setiap kali diingatkan sholat, alasannya ngantuk, bentar lagi deh. Begitu sudah bangun, waktu udah habis, dipermainkan oleh syaitan. Nah, karena itu kesempatan syaitan yang terakhir. Bahkan disebutkan oleh, kalau saya nggak salah ingat dalam kitab Ahwalul Akhirah oleh Imam Al-Qurtubi, ada ulama dahulu ketika ditalkinkan la ilaha illallah oleh ulama yang lain di sisinya, dia mengatakan la, tidak. Ditalkinkan lagi la ilaha illallah, maka ulama ini pun kembali menjawab la, tidak. Setelah dia lebih baik kondisinya, katakan kepada dia, kenapa ente bantah dengan kata tidak ketika kami talkinkan la ilaha illallah kepada antum? Maka ulama ini menjawab, ucapan tidak saya yang pertama itu bukan kepada kalian, tapi kepada bisikan syaitan yang mengatakan kepadaku, matilah sebagai seorang Yahudi agar kamu masuk surga. Maka aku mengatakan tidak. Dan yang kedua adalah untuk bisikan syaitan yang mengatakan kepadaku, mut nasraniyan, matilah engkau sebagai orang Nasara agar engkau masuk surga. Maka aku pun mengatakan tidak. Ini menunjukkan bahwa detik-detik terakhir itu syaitan benar-benar berjuang agar seorang mati sul khatimah. Makanya ada anjuran membacakan Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia. Ini hadisnya disahihkan oleh jumhur ulama.
Kayak saya nggak salah ingat Syekh Bimbas. Tapi ingat kepada orang yang hampir meninggal, bukan setelah meninggal. Setelah meninggal. Ya, Ustaz, ya. Nah. Itu perlu catatan penting itu, Ustaz. Yasin secara khusus dan Al-Quran secara umum. Karena Ya. dengan dia mendengar ayat-ayat Al-Quran hatinya akan tenang. Syaitan akan jauh darinya. Sehingga lebih mudah dia mengingat Allah dan mengucapkan la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lainnya. Nah, begitu Dok. Barakallahu fiik. Berarti ya, Mungkin, ya. terus di ruang ICU ya kita ingatkan selalu ya kan, Dok. Ya, mungkin insyaallah. juga kita bisa kadang-kadang ya kalau ada waktu kita bisa keluarga mau berdiskusi, kita mungkin bisa kita jelaskan Insyaallah. gitu ya Betul, kan, betul. ya Dr. Ade ya, Ya, bahwa ini sama. nggak ada masalah walaupun ada kotoran kadang Betul. kita pakai pampers gitu ya, Dok, Iya, ya. iya. Kalau di Rumah Sakit Nah, Zainal tapi kan Abidin Banda Aceh, Dok, Ya. memang ada apa sebutannya? Mereka bukan dokter sih, yang diperbantukan Iya. sebagai ustadz penceramah agama dan Ya. mereka ada jadwal visit juga. Iya. Khusus Di visitnya rumah khusus untuk mengingatkan sholat, sakit- rumah sakit di sabar, Medan yang terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap ruangan pasien itu ada tulisan jangan lupa sholat dan sebagainya. Masya Allah. Iya, iya. Tadi kan ada juga tuh Ustaz, yang tadi menghadap kiblat tadi ya. Kalau pasien memang menginginkan itu bisa dibantu oleh perawat atau Oh, dokter ya. iya. Diarahkan gitu. sebenarnya bisa. Jadi Bisa, kalau ya? misalnya masih sadar, kemudian Iya. ada alat yang harus Iya. nempel dia dan dia kepengen mereng atau Iya. harus menghadap kiblat. Nah. Nah, sebenarnya bisa. Kita miringkan ya. Kita miringkan bisa sebenarnya Iya. kita bantu. Cuman kan memang keterbatasan tenaga juga Betul. membuat kita agak kesusahan ini. Jadi itu kalau ada itu yang keterbatasan kadang-kadang, itu bagaimana tuh? kita biasanya bisa minta bantuan keluarga untuk bantu untuk miringkan. Jadi Ya. kita izinkan keluarga untuk bantu. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus kolaborasi dengan atau bekerjasama dengan keluarga. Kita Ya. harus terangkan ini butuh bantuan kami. Ya, butuh kadang bantuan. kan Ya. keluarga. Kok Karena kami nggak lagi mungkin juga nih? dimiringkan, Ini Dok, kan ada nih. pasien-pasien lain juga. Iya. Kadang kan. Ya, Bisa makanya tadi hanya- kan kadang-kadang keluarga gini loh, udah kami udah di ICU, ini kan udah harusnya udah ada yang iniin gitu kan, kok kami disuruh-suruh. Karena itu butuh ya kan, Ya, jadi butuh komunikasi dari sama awal ya. sebenarnya sudah Itu mungkin harus perlu- dijelaskan. Itu yang ya. ya jadi ada rumah sakit yang kita tahu bahwa dasarnya adalah Islam. Nah, itu sudah seperti Ustaz bilang, dia ada jadwal visit ustadznya datang ke pasien-pasiennya terutama di ICU untuk berbicara dengan keluarga pasien, berbicara dengan pasien walaupun pasien yang nggak sadar, itu ada yang kayak seperti itu. Masya Dan Allah. syukur alhamdulillah sudah berlangsung lama itu Ustadz, dan saya tahu itu dikembangkan dengan baik di rumah sakit tersebut. Dan itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin Nah. ini sudah Jazakallah khairan, Dok. Jazakallah khairan, Ya, Dr. Ade. Ketemu Beliau orang lagi. Aceh, Dok, Udah, tapi udah. sering jumpanya di Medan. Jazakallah khairan, Dok. Dr. Ade, barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Demikian ya. Ya kita bincang-bincang ini Ustaz. Insyaallah ada waktu lain lagi Dr. Ade. Insyaallah. Farhan kita. Semoga Allah mudahkan lagi. Amin. Tapi Ustaz, mungkin kita waktu kita sholat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.